pagi. Good morning. Apa kabar Indonesia? Selamat hari Rabu. Selamat hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Tapi nggak apa-apa, suasananya selalu fitri. Mohon maaf, kenapa Anda? Layang-layang terbang ke awan. Aku lucu, banyak yang sayang. Alhamdulillah kalau banyak yang sayang ya. Iya. Kita itu harus menciptakan kasih sayang yang enggak res. Benar, yang nggak bohong-bohongan. Karena kalau kita cinta sama orang, cinta beneran. Setuju. Jangan cinta dikarenakan ada maunya. Nah, itu dia ya. Begitupun kalau kita berteman dengan siapapun, kita harus jangan selalu melihat Uangnya aja. Iya. Kita harus Jangan melihat dia kasihan. ada berapa di rekeningnya dia. Enggak kan? Hari gini ya kan kita yang real-real aja. Aku rindu kepadamu, sudah lama kita tuh. Kalian ini ibarat program tali kasbon namanya. Ya. Kali kasih. Sebenarnya kita berdua tuh tidak bisa dipisahkan. Betul, tapi karena memang kita menuruti apa yang dimau. Sama seperti kita, sama Sobat Ambiar, kami tidak bisa dipisahkan dengan Anda Sobat Ambiar. Makanya di ulang tahun yang kelima ntar. Ya ada tepuk pramuka. Sakit. Tepuk Ambiar. Tepuk ambiar. Kita bikin namanya Tepuk Ambiar buat ulang tahun yang kelima. Iya. Pokoknya Gimana tepuk ambiarnya? Tepuk Ambiar ini gampang, nanti lihat di Instagram kita. Yuk, kita nyanyiin yuk. Civic Corp ya. Ambiar tiap hari bangun pagi, nonton Ambiar, program seru banyak viral fenomenal. Ada Rian Idam, Dewi Persik, King Nasar, Karen Delano. Elano. Enggak ini. Si Paramida. Lu ya, Kan 4 sehat 5 sempurna. enggak lagu orang, enggak Tepuk Ambiar sendiri, lu Emang aniaya saya. semua liriknya. Sebentar. Nggak begitu, salah ya. Coba sini lo ajarin. Enggak, ayo. Enggak apa-apa, ajarin Ayo, kita ayo, dong, ayo. Bayu. Ayo, Jangan ajarin. sombong, Bayu. Siap ya. Ya, enggak apa-apa. Dua-dua. 3, 2, 1. Tiap hari. Program seru banyak viral fenomenal. Rian Ibram, Dewi Persik, King Nasar, Karen Delano. Bagi-bagi Ambiar, memang geger. Lagi. Coba yang nyanyi backing vokal. Ayo, Batan 86. Ayo dong Nita. Dibangun pagi nonton Ambiar, program seru Lagi. Yang vokal 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Intro dulu, intro. Dulu tunggu. Astagfirullahaladzim. 1, 2, 3, 4. Tiap hari bangun pagi nonton Ambiar, program seru banyak viral fenomenal. Rian Ibram, Dewi Persik, King Nasar, Karen Delano. Pagi-pagi Ambiar, memang geger. Muka lu hinyai. Boleh nggak? Kan Rian Ibram, Dewi Persik, King Nasar, Karen Delano. Karen Delano ganti deh. Apa? Karen Delano. Tapi Ya, boleh itu juga. ikutin buat ulang tahun kelima kita. Yes, Kita darling. posting di Instagram. Kita punya hadiahnya buat Tepuk Ambiar 2M. Rian, tadi kamu habis pegang muka Bayu, kamu harus elap. Pakai apa? Karena dia nanti akan mengandung umpan, kamu bisa langsung... Aduh, udah nggak tahu deh. Kamu harus elap karena dia ada aji-ajinya. Enggak apa-apa, hadiahnya banyak aji-aji ini untuk menarik bintang tamu yang satu ini. Wih, Karena ini kayaknya bintang tamu yang segmen selanjutnya deh. Ini bintang tamu kita yang pertama. Kemarin ini kan kita tahu ya bahwa bintang tamu ini sudah berpisah sama pasangannya, sudah bercerai. Oh, iya benar. Nah, kemarin dia pergi ke luar negeri lumayan lama. Oh Kan iya. nggak tahu sama siapa. Jangan fitnah, kata siapa? Nggak fitnah, emang beritanya begitu. Kan saya... 15 hari dia ke luar negeri, dititipin anak-anaknya ke mantan suami. Oh gitu. Ya. Oh, udah akur nih. Oh nggak tahu makanya. Ini dia. Di pagi-pagi Ambiar Inara Rusi.
Kemana sih 15 hari ninggalin anak-anak? Iya, kemana? 14 lah. 14 hari kemana? 2 minggu dong. Ada job. pasti. Umroh plus. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus tapi mampir ya. ke Mesir. Iya, kalau jadi ke Mesir dulu, Madinah baru Mekah. Ah, enaknya. Serunya di Mesir ini apa rame gitu terus kotanya. Jujur di Mesir itu nggak terlalu rame banget, teman memang jalanannya agak ini ya. Crowded. Crowded, terus udah Tatitut. gitu mobil di sana tuh udah pasti penyok-penyok. Wah, Bawaannya kayak lalu lintasnya ya membongkar. geragas kalau di sana. Iya benar. Inara nanti cerita lagi sama kita, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Inara Rusli menitipkan anak-anaknya ke Mas Virgun. Ini. Mas, yuk. Silakan sayang. Jadi sama siapa kemarin umrohnya? Berdua ambek sopo. Masya Allah. senang. Berdua sama ini, Kita ikut sama baik. Bio. Sama siapa sih? Bohong. Sama Bio. Masa? Wallahi, masa pulang umroh udah bohong nggak boleh. Ya kali ada di sana ketemu haji-haji. Itu rencana umrohnya udah dari berapa bulan yang lalu umroh sama ke Mesirnya? Udah sekitar persiapan 3 bulan lah. Persiapan 3 bulan. Terus bilang ke Virgonnya berarti saat itu juga 3 bulan yang lalu? Saat persiapan juga? Iya udah ngomong dari jauh-jauh hari sih, wanti-wanti bahwa mau nitip anak kayak gitu selama aku di sana. Yang ngomongnya gimana pas mau nitip anak? Ya manggilnya itu apa sih? Kita penasaran manggilnya apa? Mas, Sayang, sayang. apa Pak? Apa bro? Atau bro? Atau Manggil Cin? manggil nama. Oh manggil nama. Cin juga bisa. Cin. Gimana manggilnya gimana coba? Ya manggil nama. Gun. Ya kan namanya Virgun kan? Gimana Atau Mas? Fir, Ya Fir. walaupun udah jadi mantan kan tetap harus saling menghormati. Iya gimana? Coba praktekin. Papanya anak. Mas. Manggil nama with respect. Mas Virgun Gimana? gitu. Papanya Virgon. Papanya Virgon. Papa Papanya Virgon, anak-anak. ya. Kali ya. Iya. Mas Virgun. Papanya anak-anak. Iya Virgon aja. Oh manggilnya Virgon. Virgun. Bukannya kamu tuh sama dia bukannya blok-blokan WhatsApp ya? Bukan WhatsApp sih. Dia yang blok Instagram aku. Oh dia blok Instagram kamu, Masih tapi sampai sekarang. Nggak tahu, belum ngecek. oh belum ngecek. Oh masih suka ngecek. Terakhir ngecek kapan? Nggak tahu, udah lama banget. Itu ngomongnya berarti ke WhatsApp tuh berarti? Telepon atau lewat orang lain? Lewat WhatsApp sih, lewat WhatsApp. Langsung. Terus? Udah gitu aja. Udah gitu aja. Terus gimana pertama kalinya halo, assalamualaikum, Enggak sih, ketemu langsung karena kan apa namanya? Kepo kita kan, kita pengen tahu Yang bagaimana. nanyanya tuh gimana? Gimana? Kesel banget gua kalau Mukanya Inara repot banget dah. Gua bingung ya kalau Inara Nggak, maksudnya kan contoh, nggak kan contohnya gini. Ditanya misalkan bagaimana Contohnya gini. kan kalau WhatsApp kan nasar Penasaran gitu. kenapa nggak telepon langsung aja sendiri? WhatsApp penasaran apa? Gua kan masih ngeblok lu belum gua. Iya itu benar, tapi itu benar. Berarti Lu gimana nasar-nasaran lu bisa banget. Lagian dia kalau nge-WhatsApp aku, Ya. bukan nasar-nasaran. Apa? Bo, Nah, iya, nah kayak gitu. Kalau kamu gimana? iya Nek. Kamu gimana? Papanya anak-anak? Virgon apa panggil aja? Apa? Ogun? Oh Virgun. Nah, tapi itu kan 14 hari. Artinya apakah 14 hari itu Virgon tinggal di rumah kamu dan anak-anak atau anak-anak ke rumahnya Virgon? Anak-anak ke rumahnya Virgon. responnya anak-anak sendiri gimana dititipin sama papanya? Dititipin ke papanya. Oh mereka happy sih, happy banget. Karena biar gimana pun kan dari awal juga memang anak-anak punya kedekatan secara emosional juga Iyalah, kan sama orang ya. tuanya. Jadi ya nggak bukan suatu hal yang apa ya yang aneh gitu aneh. ya. Iya. Alhamdulillah. Ini kita mau kasih lihat kebersamaan Virgon dan juga anak-anaknya. Mana? Layang-layang. Inara, Kayaknya pas seneng ya nitipin jalan-jalan. anak-anak ke Virgon, kamu ada ini nggak? Dia nggak boleh ini ya, harus ini ya. Ada aturan-aturan yang kamu segini Oh iya jelas lah pasti tentang ini sih gadgeting kayak gitu pasti ada Waktunya. screen time-nya terus juga Jam segini tidur, nanti makannya harus ini gitu. enggak sih kalau itu dia udah paham sih. Udah Sama paham. ini sih nggak boleh ada perempuan kecuali keluarga atau mbak. Terus nggak boleh ada apa? Perempuan. Emang kalau nggak ada anak-anak biasanya? nggak tahu lo kan bukan CCTV ya. Iya bener juga, tapi itu Oh, penting tapi sih. kenapa nggak boleh ada perempuan? Iya. Sewu ya. Kan Kan mentalnya udah, anaknya King. Kalau belum sah sih ya sebaiknya jangan. Oke. Oke. Terus sama ini sih sama lingkungan juga. Karena kan lingkungannya dia kan pada perokok aktif semua. Jadi aku bilang sebisa mungkin anak-anak nggak ada yang boleh kena asap rokok atau vape kayak gitu. Iya itu
Harus lah ya, perokok pasif kan lebih berbahaya. Betul. Iya. Tapi sebelum ini tuh terakhir Virgun jalan sama anak-anaknya masih rutin, masih sering gitu masih? Masih. Masih sering berarti? Masih. Terakhir semalam aja masih anak-anak masih ke tempat dia. Kalau kamu misalnya kan lagi umroh, 14 hari makan kangen pasti sama Iya, anak-anaknya. cara komunikasinya gimana? Nah, kalau sama anak video call-nya Video call sih. Sama yang udah Video dia call-nya siapa? Hah? Video call Lewat siapa? siapa? Pakai HP sendiri. sama Starla langsung. Heeh. Kan udah gede kan, dia bisa kan. Oh bukan, jadi lewat mbak sih. Oh, anak-anak ada yang pegang handphone. Nggak ada. Wih, luar biasa loh. Oh nggak lewat papahnya gitu. Oh, enggak. berarti nih ketika kamu di sana tuh ada komunikasi misalnya tiba-tiba ngobrol lah sama papanya apa nanyain anak-anak gitu. Misalkan sekedar nanyanya nanyain tegas anak-anak. gitu. Iya, ada. Aku video call pernah waktu itu pas jadi karena perbedaan jam ya dia dari Mesir sama Jakarta. Jadi selalu kayak nggak bisa nyamain gitu loh waktunya. Kadang ya kalau tahu Pas aku lagi misalkan, telepon lagi anak-anak yang satu lagi tidur, yang satu Iya. lagi apa gitu. karena kadang ada yang gini, misalkan kita mau ngomong sama anak ya, kita telepon ke siapa, misalkan Inara telepon ke papanya. Tapi halonya tuh nggak langsung muka bapaknya. Halonya dikasih lihat langsung ke muka anaknya, gitu biasanya. Iya, Itu oke. aku Kayak King mengalami. Nasar ya. Iya. King lihat deh, lu kayak kumbang di kamera lihat tuh. Tuh. Layang-layang. Kayak kepik. Tapi Inara, kalau gitu ya, berarti kan akhirnya co-parentingnya tuh bisa berjalan dengan baik ya? Iya, alhamdulillah. Atau masih ada rasa canggung-canggung gitu gak sih? Enggak sih. Udah nggak ya? Tapi Laila ada nggak di situ? Laila canggung. Tapi rasanya sekarang gimana? Maksudnya lebih ke persahabatan, berteman sama Virgun atau gimana? Rasanya. Ya bersahabat sih enak. Bukan sahabat ada? juga sih. Kayak ya udah aku menghargai dia, menghormati dia sebagai ayahnya anak-anak aja sih. Betul. Ada batasan-batasan tetap, tapi co-parenting harus berjalan baik. Tapi kemarin Starla katanya ini ya, abis perform main biola ya. Coba kita mau kasih lihat dulu ya. Performance-nya Starla main. Hebat Starla. Sebentar itu kan anak-anak semua yang pada main ya. Si Starla ditutupin, yang lain anak-anak yang lain kagak ditutupin mukanya. Kan di postingan pribadinya dia. Iya. Itu main biola dari umur berapa Starla? Dari umur kalau nggak salah dari umur 4 ya, 4-5 tahun. Oh, Dari 4-5 tahun. 5 tahun. Kecil banget. Inara, itu kamu nonton langsung atau papanya yang nonton kemudian dia yang video? Kirimin videonya. Aku yang nonton langsung. Kamu yang nonton langsung. Hebat Kalau kayak tadi ya barusan, Starla main biola, perform. Kan anak tuh pengennya orang tuanya tuh nonton Komplit. langsung gitu. Ya. Pernah nggak setelah berpisah ketika Starla perform, kalian nonton nggak Bareng. sengaja deh atau mungkin Buat Starla. berada di tempat yang sama untuk nonton Starla? Di tahun sebelumnya kita nonton bareng sih. Sebelahan atau ada jarak Di duduk? tahun sebelumnya. Sebelahan karena kebetulan bangkunya sisa itu doang. Enggak, maksudnya di tahun sebelumnya itu statusnya masih suami istri atau sudah bercerai? Udah pisah dong. Udah Kita janda? pisah udah 2 tahun. Starla lagi. Inara, apa rasanya? Maksudnya melihat anak ya, ini kan anak ini kan karunia, rezeki berkah dari Allah ya. Buat kalian berdua, kalian berpisah kemudian berdiri atau duduk sebelah-sebelahan, walaupun statusnya bukan suami istri, kemudian lihat anak di depan main biola gitu. Saat itu Rasanya gimana? pikiran kamu tuh apa? Bagus ya. Enggak ada sih. Pikiran aku ya, aku happy, bahagia, bangga juga sama anak bahwa dia bisa strive through semua drama ini tanpa terpengaruh dengan apa ya prestasinya dia gitu. Iya. Tetap berjalan semuanya, alhamdulillah. Semua dapat kemudahan semua dari Allah sih. Alhamdulillah. Kalau dia perform, apakah dia minta keduanya untuk datang? Mama, papa datang dong. Atau Atau gimana? gimana cara dia untuk minta orang tuanya supaya hadir di situ menyaksikan? Dia ngomong langsung sih, Mami Dua-duanya. nanti tanggal ini Mami datang kan sama Dedi gini nih. Kalau misalnya Dedinya sibuk, ya aku bilang kayak Dedi nggak bisa datang jadi Mami doang ya. Atau misalnya aku lagi sibuk, Dedi insya Allah datang ya nak, Mami izin ya nak. Aku paling nyemangatin dia, aku kasih, aku istilahnya aku yakinin dia lah. Tapi pernah nggak anak-anak minta dua-dua orang tuanya ada gitu? Pernah, kayak waktu kemarin momen kita staycation di Bogor ya, di Bogor apa di Nggak tahu, saya orang baru soalnya di sini. di Bogor apa di Di Puncak mana di gitu. Bogornya? Staycation. Ya, Terus gimana? staycation. Mintanya gimana? Jadi waktu itu karena ada kendala,
di akademisnya anakku yang nomor 2 Ali. Jadi akhirnya kita sepakat untuk bawa anak ini dua-duanya Starla dan Ali ke psikolog anak untuk konsul apa kira-kira gitu kendalanya. Ya alhamdulillahnya Lala mau terbuka sama psikolognya dan menceritakan bahwa dia tuh rindu staycation bareng sama orang tua. Oh, wow. Dua-duanya. Iya, karena dia ngeliat teman-temannya. Insya Allah. Yuk kita ke sekolah anak yuk. Buat apa? Ya kita curhat. Iya kita ke sekolah anak. Sekolah anak, ngapain sekolah anak? Ya sekolah aja. Emang kita bukan anak. Bukan lah. Kita masih ada orang tua loh ibu. Iya, tapi kan kita sudah dewasa. Layang-layang. Kita sudah ABG, Ki. ABG ya. Tapi ABG itu tua. sedih loh. Tapi itu sedih, bener loh. Maksudnya sampai dia harus ke psikolog, kemudian akhirnya di situ ketahuan bahwa dia tuh rindu momen kebersamaan orang tuanya. Itu sih sedih banget ya. Staycation. Dan buat kamu masih itu nggak mudah loh untuk bisa mendengar hasil dari psikolog Apalagi gitu. seorang Kemudian ibu. diminta untuk staycation barengan gitu. Iya. Apa ya? Sebenarnya kalau kita ngikutin ego nggak mau ya. Kayak ya udah sih, udah masing-masing juga. Cuman karena ini demi pertumbuhan mental anak supaya bisa dia happy, jadi anak yang happy. Ya udah gitu. Demi anak ya. Ya. Akhirnya berdua. Kamu sama Virgun ada buat. Ya, Tapi aku beda kamar. ada Vio juga kok. Pasti Iya, banyak. Pasti ini Nara bawa timnya banyak. dayanya banyak. Pasti. Tapi dengan hasil dari psikolog tuh seperti itu, komunikasi kamu sama Virgon untuk anak kamu setelah itu seperti apa? Karena itu yang diinginkan sama dia loh. Gimana nggak ada yang gimana-gimana sih, santai aja, biasa aja. Anak-anak juga nggak nuntut kayak aku harus selalu ngobrol berhadapan-hadapan sama dirinya, enggak. Mereka alhamdulillah paham, apalagi Starla paham. Dia juga sekolahnya juga di Al-Wildan kan, di sana memang basicnya kan Quran. Jadi paham lah gitu, kenapa orang tuanya nggak bisa bareng lagi itu dia paham. Kalau yang udah dewasa sih pastinya paham ya. Anaknya dikasih pemahaman, Iya. walaupun umurnya masih kecil ya. Iya. Inara, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Ini kesibukan Inara Rusli. Inara Rusli akui masih kesulitan bagi waktu antara kuliah, urus anak, dan juga kerja. Kuliah, urus anak, dan kerja. Sekarang lagi kuliah ngambil jurusan apa Oh sih? kuliah juga ya? Manajemen bisnis. Oh udah semester berapa? Baru sih, baru masuk. Oh baru banget? Mau semester 3. Mau semester 3. Berarti Berarti ngambil apa S1? Iya. Ya S1. Di sini? Iya di sini. Masya Allah. Ambil online sih. Karena kalau datang nggak akan sempet. hybrid berarti ya? Hybrid ya? Hybrid. Enggak, full online. Oh full online. Oh, oke. Ngebagi waktunya gimana? Online, King. Ngebagi waktunya, Aha. Masya Allah sih emang challenging banget ya. Tapi tiap pagi sih, aku bikin rutinitas gitu sih tiap pagi. Jadi kayak mau tidak mau emang harus memaksa diri untuk membiasakan bangun setelah subuh kan. Jadi selain baca Quran, luangin waktu misalkan ya 10 menit nggak usah banyak-banyak gitu kan. Habis itu baru aku belajar apa yang kira-kira aku bisa pelajarin atau aku bisa ngerjain tugas apa. Jadi dicicil dulu gitu. Karena kan yang paling penting itu kan bukan asal cepet ya, tapi kan konsisten ya. Iya. Iya. Enak kalau kuliah online itu kan di rumah ya. Gak hanya sekedar Bisa Jadi ini dimana lagi aja. ngomong nih, dosennya lagi ngomong. Kan online kan? Kita kan bisa sedikit kameranya diburemin dikit, kita bisa ngerjain yang lain. Enggak mana, nggak boleh gitu, tetap gimana harus bisa fokus paham? tuh. Kalau kita jenius, Iya. Jenius ulang lagi. kalau ulang kita lagi. jenius, Ulang lagi. jenius, ya, mau dosen ngomong apa kita sambil ngerjain masuk. Ada yang gitu. Multitasking. Temen aku ada yang gitu. Multitasking, Iya, ya. diiniin, dosen ngomong gini. ya udah kita kuliah yuk, Ki. Yuk kuliah yuk. Kamu, kalau kamu sampai kuliah lagi kamu mau ambil jurusan apa? Aku jurusan bagaimana caranya biar job banyak. Manajemen bisnis. Manajemen bisnis karena aku pengen banget kalau bisa tiada hari tanpa job. Kalau Dewi Persik mau ngambil jurusan apa? Hukum, Hukum apa? karma. Kepada biar kita mau ngajakin kali ini seorang Inara Rusli. Hukum karma. Kursi goyang. Tadi kan belum ditanya Kak Dewi hukum karma, aku urusan perjoban.
Karen belum ditanya, dia mau Ya. ditanya. Kok gue gak ditanya ya, Bo? Ya Kak Karen Ya apa? teknik, tahu nggak teknik apa? Teknik apa? Teknik make up. Oke, Kalau Rian, pertanyaannya. Kak. Rian belum, Kak. Oh iya, kamu apa? Aku juga sama. Apa? Hukum. Hukum apa? Hukum rimba. Di, Hehehe. Ya kenapa hukum karma? Hah? Kenapa hukum karma? Ya kan hidup tabur tua, Ibu. Oke. Terlalu banyak yang harus dituai. Iya. Oke, Inara Rusli. Ya. Setelah bercerai, siapa cowok yang lagi dekat dengan Inara? Siapa artis cowok yang mendekati idaman kamu? ada kan, tapi Pasti ada. nggak ada jawabannya. Pertama dulu Ada, nggak mungkin ada nggak ada, kan. banyak. Tiap duduk di sini pasti jawabannya nggak ada. Oh, ada kan, ada kan. Halo, ada kan? Masa sekian lama nggak ada ini? Kalau artis bukan. Bukan artis, Oh, bukan artis. Usaha berarti, pejabat. Oh, pengusaha. pengusaha. Lebih tua apa lebih muda? Suami orang bukan? Pengusaha muda apa pengusaha kaya? Atau pengusaha tua? Lebih muda atau lebih tua dari kamu? Aduh, agak ini ya, interogasi ya. Iya. Ya memang di sini begini, Inara. Lebih muda ya? Lebih muda. Lebih muda. Ah, bagus. Oh, oke. Best. Gak apa-apa kalau Baik. walaupun usianya muda tapi dewasa kan gak apa-apa. Ayo Kak, Kakak cari juga kayak yang gitu, Kak. Apa hal paling berat yang kamu rasain sejak jadi single mom? Ya, Hal paling berat. hal paling berat. Hal paling berat itu adalah ini sih, pengen punya quality time sama anak sih. Itu kalau Manajemen lagi- waktu berarti. Manajemen waktu itu kalau udah sibuk ya Allah, kayak kalau udah kayak kemarin aku 2 minggu kan di luar, Ya. itu Sulit sedih ya? banget sih. Kayak langsung kangen gitu. Ya, aku juga kangen. Oke, ini kalau mantan suami kamu datang lagi dan mau berubah dan memperbaiki semuanya, kamu terima lagi nggak? Apakah masih ada pintu yang bisa dibuka? Kayaknya tintus ya, Nek. Apa pintunya Waktu sudah itu nggak ada? kayaknya di sesi sebelumnya. Kayaknya di episode sebelumnya aku udah pernah jelasin. Enggak lupa, kita lupa ya. Kita lupa, kita forget. Kita lupa kebanyakan bintang tamu sayang. Aku waktu itu bilang nggak bisa karena udah talak 3 kan. Ya, oke. Oh iya. Apabila Tidak ada apabila jangan Kan dipaksa dong, tapi Rian. kan tidak ada yang tidak mungkin. Iya, iya. Tapi Talak kalian 3. jangan memaksakan orang dong. Berarti boleh kan nikah lagi terus habis itu balik lagi. balik Sekarang lagi. kita tanya, kita mau nggak kalau kayak dia? Nggak akan mau kan? Kakak juga pasti Tapi enggak. kan beda kasus. Udah lu nggak pernah kawin, udah. Repot. Inara, pokoknya sekarang dengan segala macam kesibukannya, kuliah, bisnis, ngurus anak, Ya. pokoknya semoga apapun itu yang kamu kerjakan lancar, ya kan? Amin, amin. Sama si ya Daun Allah. muda juga nanti kalau misalnya jadi undang ke sini bareng sama kamu dan Kalau kesini. berkenan ya. Ya, Inara Rusli terima kasih banyak. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geer! Pagi-pagi ambiar geger. Lita, coba lo berdiri Lita, pengen lihat gue. Lihat ya guys, Sobat Ambiar. Kayak BCL kali lu ah. Tuh lihat, bajunya. Tuh, oh my God. Tapi lucu model bajunya tuh Telita lucu. Barusan nggak dengar tuh katanya Pak Produser. Apa? Pengen lebih bagus dari Kak Dewi Ya. katanya. Enggak, kita harus bilang selamat buat Lita. Kemarin dia lolos ajang pencarian bakat. Apa bakat apa? Menari di atas penderitaan orang. Guys, kan Telita bajunya gitu. Sekali-kali kita pakai polkadot juga dong, guys. Lu udah, ini apa? Ya udah pakai Ya, polkadot. aku happy pakai polkadot tuh karena aku sekarang lagi mengkoleksi polkadot semua warna. Wow. Tunggu ya, seri winter. Wow. Desember nanti polkadot. Penasaran ya. Sobat Ayo Ambiar. dong, pada pakai polkadot, pasti Kak Dewi pakai gaun polkadot bagus deh. Iya lucu kalau gaun polkadot lucu. Sabar ya. Sobat Ambiar,
ngomongin kesabaran membuahkan hasil bagi ajang pencarian bakat. Ini bukan ajang pencarian bakat ya. Kata siapa? Katanya begitu suaranya. Bagus banget Ini bukannya Master Chef ya? Selembut. Bukan Selembut dong. sutra. Selembut. Aduh bagus banget Bagus suaranya. sekali. Tadi kita dengerin dia JR suaranya. Selembut luar es biasa. krim. Oh. Di mana dia? Baiklah biar kita hadirkan ini dia. Angie Angie Carvalho. Angel Boys. Keren banget suaranya. Bagus banget. Merinding Bagus banget, pagi-pagi merinding loh banget kita. pagi-pagi. Masih muda lagi. Langsung kepingin nyari tempat tidur. Iya bener. Ya, lagu itu menenangkan jiwa. Angelina, kamu tuh suaranya tuh ini banget gitu. Maksudnya tuh kayak orang nggak lihat kamu juga orang tahu khas. Iya. Halus. Angie, kamu Mukanya juga khas. Kayak wagyu. bener ya. Kok kayak wagyu? Lembut maksudnya? Lembut sekali wagyu daging. Aslinya dari mana, Angie? Angie asli Banjarmasin, cuman papa Angie Brazil. Brazil. Olah kamu. Senyorita, ola-ola. Ya. Angie pernah kesini kan? Iya, Angie pernah kesini. Angie pernah Bahasa Portugis. Iya pernah kesini Ya memang. kok kenapa kau tanya lagi? Enggak apa-apa, takutnya kamu lupa. Kau yang pelupa. Sama. Ah. Angelina, itu kalau di Indonesia ya, kalau di sana senyorita, kalau di Brazil kamu dipanggilnya. Mamita. Angie dipanggil. Angie. Ini Angie I, Gigi. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Oke. Angie, selamat ya. Selamat Kemarin ya, sayang. akhirnya kamu duet katanya sama idolanya ya. Siapa? Neneng Anjarwati apa siapa? Orang udah meninggal. Maaf. Enggak deh. Ya, maaf. Ya kan idola, maaf. Udah gila. Neneng Anjarwati tuh ulang tahun gue loh. Iya, dia yang ngefans ya. Oh iya kan, 4 Desember 3 tahun Agent lalu. tahu. 4 tahun lalu ya. Mudah-mudahan almarhum. Baru tahun ya. kedua bintang tamunya Neneng Anjarwati. Udah gitu cuman gua. Cuma dia doang lagi bertiga kita. Ini nggak ada. Lu nggak ada. Saya tuh doang nih, Jen. Emang kita kemana? Covid. Sama biar. Iya benar ya. Tapi karya-karya akan selalu dikenang ya. Kita bakal lihat ini dia Angie yang berhasil duet dengan idolanya. idolanya. Gimana Senang nggak rasanya sih duet bisa sama duet sama Liodra? Iya, Angie senang banget karena itu dadakan juga waktu itu. Ah, kok dadakan? Iya, dadakan. Maksudnya Jadi Maksudnya kamu jawabnya dadakan. enggak, duet sama Liodranya. lagi gak disengaja gitu. Iya. Maksudnya Liodra lagi jalan-jalan di Sarina, maka kamu dipanggil Rod. Ya gimana? Jadi waktu itu Angie kan tampil, tapi satu panggung sama Kaliodra. Nah terus pas Angie tampil tuh, habis Angie tampil tuh Kaliodra. Terus tiba-tiba Angie nonton kan Angie suka banget sama Kaliodra. Pas Angie nonton tiba-tiba Kaliodra ngajakin Angie. Tarik sini. Iya, Itu pertama kali duet. iya pertama kali. Banget. Deg-degan nggak? Banget. Kamu tapi udah show duluan. Iya Angie udah, habis Angie baru Kaliodra. Ah. Oh gitu.
Kamu selain Lyodra siapa lagi yang kamu pengen duet bareng? Roro Fitria mungkin ya. Karena tadi ada pas ngomong, dek-dekan gitu ya. Ya Roro, Mbak Roro. Selamat pagi Mbak Roro. Oh iya. Aduh lucu kalau collab ya berdua. Kira sama siapa? Enji suka sama Teh Ocha. Oh, sama Teh Ocha. Udah sempet duet sama Teh Ocha? Ini Teh Ocha nih, kemarin dipanggil sama ponakannya. Sama Ocha. nih Oma cucunya. cantik. Oma Ocha. cantik. Ocha tuh singkatan. Ya. Oh, cantik. Oh, Oma cantik. Oma Oma cantik. cantik. Oh, udah Ya kan itu cucu aku. anaknya kemarin. Meldi. Iya. Teh Ocha siapa lagi? Terus Bang Judika juga. Ah. Kemarin pas Enji di Idol tuh pernah diajakin duet juga. Terus katanya kamu juga memang sangat mengidolakan Ice Trisnawati, betul nggak sih? Dia nggak kenal loh. Nggak tahu. Kenal nggak kamu saya? Cangkir madu merah. Penyanyi dangdut fenomenal itu loh. Tapi Enji tahu lagunya. Tahu cangkir madu merah? Coba gimana? Coba gimana dong? Gak apa-apa. Secangkir lu. Madu Merah. membang. Ala kamu aja nyanyinya secangkir madu. Enggak begitu dia nyanyinya. Tapi beneran bagus kalau di jazzin sama dia. Coba. Coba saya. Apa Mami? Gak apa-apa sedikit. Gak apa-apa bolak-balik. Secangkir. Secangkir madu merah. Itu. Gak apa Enji? Enji gak apa. Tapi bagus. Gak apa-apa. Tapi bagus ya baru secangkir Cobain madu semua merah aja Anji udah sih, bagus. kan Iya, biar hidup pengalaman tuh lebih banyak talenta, lagi. yes. Tapi Anji kita mau kasih lihat sobat ambiar perasaannya Anji ketika duet sama idolanya. Angie tidak bisa menggambarkan dengan Ya tepat. terima kasih Karen ya. Terus gimana? Angie tidak bisa menggambarkan dengan tepat bagaimana perasaan Angie saat itu. Semuanya terasa begitu nyata dan indah. Seperti mimpi yang perlahan menjadi kenyataan. Angie merasa penuh cinta, bersyukur dan diberkati bisa berada di momen itu. Dulu Angie hanya bisa mengagumi menyanyikan semua lagu-lagunya dan berharap suatu hari bisa berada di panggung yang sama. Dan ketika akhirnya kesempatan itu datang, rasanya campur aduk antara haru, bahagia dan tak percaya. Momen itu akan selalu Angie simpan sebagai salah satu kenangan yang terindah. Masih ada tolong abang-abang. Terima kasih yang sebesar-besarnya all crew, team, dan orang-orang luar biasa yang sudah terlibat dalam mewujudkan momen ini menjadi nyata. Kalian semua luar biasa dan tanpa kalian ini tak akan terjadi. Terima kasih banyak juga untuk Kak Lili Kasum kali ya. Terima kasih sudah memberi Jadul banget. kesempatan, kehangatan, dan cinta yang begitu besar. Love you all. Itu bawahnya. This means a lot to me sebagai rasa syukur yang dalam. Panjang amat ya. Luar biasa itu berapa lihat dong. SKS. Assalamualaikum, mohon maaf. Makasih ya. Kenapa pijit-pijit? Ngapain pijit-pijit? Tangannya pegel kasihan. Kenapa? Tangan kanan memberi, tangan kiri instastory mulu. Buat kamu. Lyodra itu memberikan inspirasi apa untuk ini seorang nggak- Angie? Enji tuh dari waktu Kaliodra diikut di atas rata-rata tuh Enji udah mulai ngikutin Kaliodra. Terus pas Kaliodra ikut Idol, dari situ Enji juga ikutin Kaliodra. Jadi kayak Ikutin apa? ngikutin karirnya Kaliodra. Pas kamu lihat Lyodra kalau nyanyi di TV waktu kamu belum ikut ajang pencarian bakat tuh kamu mikirnya apa tuh? Enji suka banget sama suaranya Kaliodra karena kalau dia nada tinggi menurut Enji tuh bagus banget. Nggak sakit di telinga. Iya, jadi Enji ngikutin cara dia nyanyi, ngikutin cara tekniknya. Kamu belajar nada tinggi dari Lyodra. Belajar dari Karen bisa nada sumbang. Nah kamu belajar. Belajar dari aku kalau Belajar dari Karen, aku belajar tuh fashion. best. Iya. Kalau nada-nada cinta Cerbangi. Kak Dewi. Ya, tapi katanya ini ada satu fakta unik kita dapatkan. Dia ini impiannya tuh simple. Nyanyi di Anjungan Sarinah adalah salah satu mimpinya. Benar. Tapi memang anjungan Benar. tapi Kenapa anjungan Bung Nasar Sarinah Anda itu seru tertawa? banget loh. Terus ya? Seru banget dan itu memang menjadikan sebuah tempat ikonik banget buat entertainment. Betul. Iya Dan kan? banyak sekali penyanyi, Live entertainment banyak di sana. sekali acara di sana gitu. Kan Nasar juga Salah satunya kemarin. kemarin aku nyanyi di Iya, sana. yang pakai nanas-nanas. Betul, iya. Tapi Anjungan Sarinah sekarang luar biasa sekali. Akhirnya udah kesampaian ya di situ. Iya, alhamdulillah udah kesampaian karena waktu Enji ke Jakarta, Enji kan sering duduk sama mama kan di situ. Kayak Enji bilang, "Mama, kapan ya Enji bisa nyanyi di Sarinah?" Iya. Terus akhirnya impiannya terwujud ya. Itu impian aku juga mau konser di situ. Sabar ya Kak Karen, sabar ya. Janganlah Karen, masa lu nongkrong Sarinah terus konser Sarinah juga? Ma! Tapi dulu di Sarinah. Oh, yang teriak
teriak yang nongkrong gitu. Tapi di sana dulu ada tempat yang Tapi paling hits seru. banget. Apa? Bukan, oh lala. Oh lala, enak itu buat nongkrong. Iya, iya. Ya, by the way lipstiknya bagus nomor berapa? Bagus banget, kamu cantik. Kamu tau nggak kamu tuh cantik pagi hari ini. Makasih. Bener, lucu. Buat kamu, Angie. Siapa support terbesar buat karir kamu? Sebutkan 3 orang. Mamai, terus papai, sama The Angies. Mamai? Mamai, papai itu bahasa Brazil. Iya. Oh, bahasa Brazil. Mama itu. Iya, mama itu lucu mama. ya, Mamai. Ya, terus papa itu papa. Bisa disingkat mamai sama papai. Jadi apa? Papai jalan setapak. Kami. Mamai, papai Mamai, lucu papai. ya. Iya, ya, mamai, mamai, papai. papai. Kalau kakak nanti punya anak, mau dipanggil apa? Aku. Mamui. Mimi, Apa? Mimi. Mimi udah kan kade. Iya. Aku Mumu, Mami aja, enggak, Mumu. mama aja. Nah, aku manggil aku mama. Oke, pas. Aku juga pengen dipanggil papa. Iya. Ini udah berlangsung selama 5 tahun. Angie ngomongin mama papa. Ember. Ini kita punya support papai. Papai. Sama adik kamu. Mamai. Adik kamu namanya siapa? Ada Angie, yang kedua tuh Jonas namanya. Terus kalau yang ketiga Safira. Safira. Ini kita lihat dulu ya. Sapira. Ada Support buat keluarga, iya. banget. Safira sama Aduh jadi sedih deh. Safira sama papai di mana? Di Kalimantan. Iya di Kalimantan, Banjarmasin. Karena ada Angie kan yang ketiga sekolah di Banjarmasin. Ah. Terus papa Angie, Oh. aduh. It's okay. Kenapa Enggak, Angie Angie sedih? nggak nangis. Kenapa? Karena Angie kenapa ya sedihnya? karena kan Angie sekarang di Jakarta, jadi kayak nggak terlalu ada sering keluarga gitu ya, sayang ya? sama mama doang di sini. Berdua. Terakhir ketemu kapan nama papai sama Safira? Kemarin Angie ada tampil di Banjarmasin, jadi baru minggu kemarin. Tapi pasti kan dia ketemunya jarang ya. Paling kangen kalau sama mereka ngapain? Momen yang dikangenin kalau lagi LDR itu apa? Sebenarnya banyak sih, karena Angie sama keluarganya itu benar-benar kayak deket banget gitu. Jadi kayak setiap hari itu bareng, kayak misalkan ada yang ulang tahun, kita kayak selalu ngerayain bareng. Kompak, Iya, harmonis kompak. gitu ya. Seru ya. Kamu ulang tahun tanggal berapa? Angie 8 Januari. 8 Januari. Tahun ini 8 Januari, kemarin ulang tahun barengan sama keluarga bisa? Angie kemarin tahun ini kan Angie di Idol kan, jadi Angie ulang tahunnya bareng-bareng anak Idol. Jadi tahun ini bisa bareng keluarga ya. Iya. Pesan papa itu kalau buat kamu kan maksudnya anak perempuan merantau ke Jakarta, wah pasti dalam hatinya tuh walaupun mengizinkan tapi khawatirnya tuh pasti besar sekali loh. Mungkin diutarakan, mungkin juga tidak. Tapi kalau dia sampaikan ke kamu apa pesannya? Papa itu selalu banyak sih ngasih pesan Angie, kayak misalkan Angie lagi syuting kayak gini, Papa selalu kasih pesan Angie. Kayak nyemangatin Angie, selalu doain Angie. Banyak sih pesan-pesan Tadi Papa. bilang apa papa tadi pagi? Tadi Angie ada video call sih, Papa nyemangatin gitu. Mau bilang apa sama papai dan Safira? Yang ada nyampunya nyala. Papai sama Safira makasih banyak karena udah selalu support sama Angie. Terima kasih juga buat Papai karena selalu ada buat Angie. Pokoknya doain Angie terus di sini, semoga Angie bisa selalu sukses di sini. Amin. Ini siapa? Hah? Papai. Safira, papai dan Safira. Selamat pagi. Hola, kumusta? May inom Irian. Ayo tenyo di Zoito Anos. Vira. Paham nggak? Nggak paham. Ntar gua kasih tahu ya. Oh terima kasih. Silakan Bapak. Halo papai. Halo sayang. Yo no sé tu narazo para mariste también. Ternyata Halo apa kabar? Idola saya juga ini, aduh. ternyata Papai suka lagu dangdut ya Papai ya. Lagu apa? Itu suka tadi banget bilang kan rambutnya. idola tadi. Oh, iya, Berarti silakan, suka lagu Papai. dangdut si Papai. Iya. Peluk dulu dong. Papai sama Safiranya berpelukan. Ngapain kesini? Ya, aku balasnya kemarin kamu datang nggak kasih tahu. Romantis ya papanya ya. Papai, gimana melihat Rambutnya seorang lucu. Angie di Jakarta menjadi seorang penyanyi? Ya, kita sebagai orang tua ya, kita sangat bangga ya. Sudah sampai ke sini, ya semoga karir dia lancarnya. Papai waktu Angie akhirnya memutuskan untuk oke, aku mau ke Jakarta, khawatir pasti ya? Ya, karena mereka selalu bersama kita kemana-mana, nggak pernah sendiri loh. Ini pas Inji ke sini,
kita nggak tahu nih kayak apa di sana sendiri kayak apa Inji. Tapi ya alhamdulillah dia bisa. Dia juga susah kalau tinggal sendiri, tapi ini baru kemarin ya, baru. Akhirnya belajar untuk mandiri ya. Safira, selamat pagi. Kamu umurnya berapa sih? 13 tahun. Wih, 13 tahun. Kamu cantik banget. Kita baru ngomong tadi sama Karen, Cantik Kak sekali. Dewi suruh kayak kamu rambutnya. Dewi gitu ya, segini Wi bikin itu. Lucu loh, kamu rambutnya seru deh. Bagus, cantik sekali. Safira ini ternyata suka nyanyi sama seperti Angie. Kita mau kasih lihat ya. Oh iya, Ta. Safira kalau ini. Ya Allah. Aku senang lihat kamu. Udah kamu idol selanjutnya. Semangat. Nyanyi dong di sini. Iya dong. Safira, gimana ngelihat kakak kamu sekarang di Jakarta nyanyi, terus kamu juga ternyata suaranya bagus. Pengen seperti Kak Angie nggak sih? Pengen. Mau dong. Ada kepikiran untuk ke Jakarta juga? Iya. Papai, aku mau nanya deh, turunan nyanyi dari papai, dari mamai, atau dari kakek nenek, atau kan pasti ada. Mungkin. Nyanyi, ya Mama Inji suka nyanyi. Ya, Apa yang suka nyanyi enggak? aku joget aja gitu. Oh, joget joget aja. aja. Nanti kita tantang ngebor ya. Samba, ya. Oh, samba. Samba. Salsa. Salsa, bener. Tereret, tereret, terus salinda, tereret gitu ya. Kak. Safira, apa yang kamu kangenin dari Kak Angie? Eji sering ngisengin dia. Apa tuh? Isengin gimana? Eji kayak selalu ganggu dia kalau misalkan dia di kamar, terus Eji kayak gangguin gitu-gitu. Karena sekarang lagi kangen-kangenan, Safira Coba bisa dong nyanyi, nyanyi Angie dong, nyanyi. duet berdua. Punya lagu buat Papai, katanya Papa Yukero ya? Bukan, papai. Payu, Apa? Sampaikan rindu. Oh, sampai kayak rindu. Oh, ready? Ready Monggo, ya? Saya sampaikan rindu. Ya, Ayo Nggak pakai ku. Papai. Oh ini sayang mic-nya ini. Papai juga kesini. Sampaikan rindu. Ini sayang yang ini mic-nya. Buat Ayo Safira, buktikan ya. Safira dan juga Angie di Pagi-Pagi Ambiar. Sampaikan rindu. Barusan ini bahasa Ini nggak ada bintang bahasa tamu lagi Portugis bagian barusan ini. Udah selesai di bintang tamu. Ada. Masih ada lagi. Bintang tamu yang ini kakak pasti Sukria bahat-bahat. Silakan, kamu mau sambut, kamu mau, Gimana Sukria bakat-bakat? kamu pasti suka. Hah? Ganteng, muda, berbakat, aktor, jago bela diri. Kamu kan suka yang bela diri kan? Aku suka yang laki. Oh ini. Kalau aku bukan suka bela diri, Apa? bela negara. Curhat dia. Di Pagi-Pagi Ambiar kita akan hadirkan seorang aktor kemarin habis cedera, habis syuting. Katanya cederanya kenapa kita pengen tahu ya. Ya. Ini dia Alvan Rizky. Selamat pagi. Halo, apa kabar?
silakan Ovan. Katanya habis cedera kemarin syuting. Iya lagi habis sempat ada action kan, terus kayak salah satu pemain nggak sengaja kayak nggak kontrol jadi kena di sini. Tapi menurut saya Ovan ya, itu ada matanya juga di belakang, lihat ya. Siapa yang melakukan kekerasan kepada kamu? Kamu harus lapor sama teman kita biar dia yang balas. Kamu balas dong, King. Siapa yang berani ganggu kamu? Kepala security. Nah jadi gini, kan aku kan sebenarnya ikutin action, terus si pemainnya tuh nggak kontrol gitu. Oh gitu? Aku mau ngasih tahu sama kamu kan. Ya itu urusan kamu. Orang dia minta tolong ke lu. Ovan Rizky kami semua mengucapkan. Kita mau lihat ya, Ovan Rizky kemarin cedera setelah ada adegan. Wow. Wadidaw. Kamu lagi syuting terus cedera gitu kapan? Itu sebenarnya belum syuting, jadi masih latihan. Jadi kita emang udah ada stuntman-nya juga buat latihan kan. Di tempatnya, terus pada saat latihan tuh sebenarnya masih aman-aman aja. Cuman pada saat kamera, namanya juga orang kalau udah kena kamera tuh pengennya kelihatan yang powerful banget, all out kan. Tapi sebenarnya aku udah sempat ngasih tahu nih sama si pemain ini, aku bilangnya kayak kayaknya lo harus kontrol. Oh jadi pemain baru atau? Dibilang pemain baru sih iya, cuman dia udah punya basic bela diri gitu. Atau mungkin dia nggak suka sama kamu atau gimana, ada nggak? Kita nggak ada yang tahu, coba kalau Oke, kasar kira nggak apa-apa. Kan kadang-kadang kalau di Berarti dia lokasi nggak bisa kontrol, dia nggak bisa Tapi- kontrol tapi Bu. nggak sobat, tapi notabene semuanya udah aman. Enggak apa-apa, lebih baik berantem. Siapa namanya? Enggak lah, namanya juga orang. Gimana? Kamu dan tim manajemen marah nggak? Maksudnya kau udah dikasih tahu jangan kenceng. Namanya juga orang Indonesia kan pasti istilahnya selalu ada untungnya ya, positifnya. Ya. jangan aja. Untungnya apa? Untungnya apa? Untungnya. Oh gitu. Tapi kemarin lukanya yang mana? Di sini. Yang mana? Nggak usah. Ngapain lu harus nyamperin? Bukan, kan nggak kelihatan. Nah, jadi event cuma segini doang, tapi jahitannya iya. tuh 30 nih kan. Dijahit berapa? Wah, Ode. Maaf. Guys, sampai dijahit 30. Iya loh guys, ini guys, bener ini dia di sini. Iya, makanya gua harus ke situ kan nggak kelihatan. Codet tuh, codet. codet, iya codet. Dijahit Itu 30. sebenarnya 30 jahit? after dari latihan itu 3 hari setelahnya tuh aku ada brand ambassador buat skincare. Jadi nggak janda Yang namanya dong. juga Nggak jadi, nggak ada. nggak jadi. Itu lukanya. Iya, Kita langsung lihat ya. Wow. Padahal ini belum syuting, tapi lukanya tuh udah seperti ini. Nah akhirnya tuh pertanggungjawabannya tuh apa dari pemain itu? Aduh. Oh dari pemain sih ada, maksudnya tetap itikat bibirnya memori juga itikat ada, baik. minta maaf, terus dari PH-nya juga saya di cover juga. Iya. Cuman inti dari sini adalah ya jadi pembelajaran aja sih, maksudnya kayak nggak mungkin juga nggak bakal ada insiden kayak gini. Gitu. Apakah kamu tidak memperkarakan ke meja makan? Meja bundar. Tapi kan ini akhirnya ada, maaf ya sayang. Meja hijau. Tapi kan pada akhirnya dia ada cacat gitu di sini. Iya loh. Betul, kamu harusnya itu mempidanakan, memperkarakan dia. Sabar dong. Dia 30 jahitan, kalau gue jadi manajernya gue tuntut Ini puluhan aset miliar. Muka itu aset loh. Iya, tapi intinya adalah di sini kan jadi belajar kan, maksudnya lebih kontrol lagi, lebih Tapi semangat kamu nggak lagi. minta uang, maksudnya biaya perawatan sampai dia Ada udah di cover, udah di cover. Udah. udah di cover. Tapi kamu ada. Kamu udah kasih tahu jangan kenceng-kenceng. Udah kan? Udah. Coba kalau Dewi Persik yang kena begitu, udah deg-degan ya? dikirim solasi tuh. Deg-degan banget ya. Ovan, kita mau lihat ya sebuah artikel tentang Ovan Rizky. Iyalah pasti. Usai Alami cedera saat proses syuting, Ovan, Rizky jalani operasi plastik, demi pemulihan. wajah. Tapi kamu di sini matanya kelihatan ini bengkak petet sebelah bengkak kiri. loh. Itu kamu ya? Iya. Kok beda sih? Kok maksudnya? Ini bener nggak sih Ovan ya? Ini Ovan ya kan? Oven. Akhirnya kamu sampai operasi plastik. Nggak sampai operasi plastik, cuma di sini doang sih. Oh, Siapa operasi plastik? Operasi plastik. tadi itu artikelnya. Siapa sih yang bikin ini Artikelnya operasi begitu. plastiknya? Itu tuh, namanya Bayu. Nih Bayu nih. Kenapa nggak sekalian operasi plastik? Teman kita aja dia ya hidungnya mampet satu langsung dioperasi hidung. Jawab dong Kak. Kalau gue Terakhirnya. Belum sedewa Kak Karen Delano sih. Ngefans katanya makan Delano. Jam terbangnya belum. Tapi akhirnya ya dengan ada, maaf ya ada luka seperti itu, akhirnya nggak bisa beraktivitas ngambil pekerjaan berapa lama? Masih sih alhamdulillah. Kalau Setelah misalnya setelah itu sih kayaknya butuh waktu berbulan-bulan. Dah after dari itu kayaknya nggak ada kerjaan nih. Terus punten yang penyanyi. Jadi aku ngeluarin single sih pada akhirnya yang sebenarnya emang tahun lalu udah aku. Lagunya apa? Singlenya judulnya Terulang.
terulang-ulang kali. Ulang. Aduh, nyambung mulu lu ya. Ya kan namanya juga biar ada terlalu tegang Oh, gitu ini loh. emang lagu dangdut. Masih. Nah, jadi kayak benar-benar ini tangan kosong, Kak. Tangan Oh, kosong. tangan kosong bisa kayak Jadi gitu kalau pakai misalnya cincin di- dia kali ya. Enggak. Jadi kalau misalnya gimana ya? Mau dicontohin, silakan Wi, ayo maju. Jangan dong. Lu aja. Jadi kalau misalnya di dunia kamera tuh kalau misalnya orang memukul kan harusnya at least ada aba-aba kan kayak Iya. ke sini. Set. Ya, Nah, tapi ini tuh pada saat aku ditarik itu Oh, dia masih di lurus situ. gini gitu. Oke, Oh, dendam kayak gini kayaknya. ya. Weh. Sabar, jangan diulang. Tapi ya itu di luar dia memang ahli bela diri ya. Tapi kan biasanya tuh kalau udah di info gitu kan maksudnya ada oh iya tahu nih kalau mukul enggak kenceng atau mukulnya cuman gimana kan ada biasanya apalagi Tapi yang ahli. excitement orang kan emang beda-beda. Jadi ya udahlah, yang sudah ya sudah. Enggak, tapi nggak Siapa bisa namanya? gitu. Siapa yang lawan main kamu Ini namanya? uaknya repot ya. Inara ngomong lo diem-diem dia gini. Boleh nggak apa? Ngomong dong. Boleh nggak sih balas mukul? Nggak boleh dong, tapi ya Nggak boleh Inara kayak Ya gitu. Allah. Baru akhirnya pulang dia bro. bagus. Nggak bisa Nggak acting. boleh. Akhirnya dia Harus nyanyi. memaafkan. Ya, Boleh sukses ya Inara, buat kamu ya. Inara cica juga ya Inara ya. Tapi kita mau kasih lihat ya, ini ngomongin soal kehidupan pribadinya Opa Rizky. Dia katanya kemarin ini sempat HTS-an ya, hubungan tanpa status. Berbalik sama kami, kalau kami punya status tapi tidak berhubungan. Itu mah lu aja. Ya. Ih gila kali. Tadi kan kita lihat VT yang itu. Iya. Terus Ovan. Ovan yang gimana? Ovan. Kita lihat VT yang tadi katanya ada masuk di sini dari Telegram. Kita masuk Telegram. Itu badannya settingan atau bukan? Editan ya katanya. Editan katanya. Badan kamu tadi barusan kan kamu bagus. kan topless. Tadi nggak Kamu topless. Jadi kita pengen lihat aslinya badannya atau enggak. Nggak ada. Kayaknya belum ada aplikasi badan ya. Ini bukan anak kecil ya papa ya, anak udah gede. Maaf ya, saya tuh mewakili Perlan 86, saya tersinggung loh. Kenapa? Tukang kendang badannya bagus, gak pernah kamu lihat lihat. sebentar. Ovan. Gak usah. Langsung drop. Guys, kalau kayak gini Ovan kan kayak ABG mukanya ya. Iya. Suka ada kumisnya jadi biar ada. Beda loh, iya kalau ada Kalau ada kumis kumisnya beda. itu kayak matang gimana gitu. Oh kebetulan soalnya kemarin tuh habis banget syuting film horor. Oh. Ngikutin jejaknya kan. Tapi kayaknya kamu dikumisin bagus. Ya. Apa? Kumisin aja. Tapi sebentar, topiknya HTS bukan kumis, Oh, boleh iya. ya? Itu HTS sama siapa kamu? Apa? HTS-nya sama siapa? Hubungan tambah satu sama siapa ya? Gue juga Sama bingung. siapa, sayang? ATS, kecuali pacaran jadi tahu orangnya. Kalau ATS mah nggak tahu sih. Berarti ke ATS-nya itu beberapa orang gitu. Oh beberapa orang. Sih sebenarnya nggak tahu ya ini. Oke, apakah ATS tuh kertas putih itu kan. ATS? Iya. Jadi sebenarnya sama siapa yang dimaksud video itu? Artis kah atau bukan? Penyanyi Kalau sinden Tanpa mungkin. status. Status. Aku sih kalau misalnya dekat sama orang sih nggak pengen yang satu dunia sih. Soalnya Maksudnya dunia lain apa gimana? dunia entertain. Kenapa nggak mau sama yang dunia entertainment? Biar sejalan ya. Karena setapak gitu. udah tahu seluk-beluknya dunia entertain kali Karena ya. kamu cemburuan gitu. Iya mungkin kayak Kok kamu ini apa sih? sorry Kak. Kak, tadi ada bulu. Bukan, tadi ada bulu. Lu kenapa sih Rian? Mas Rian kenapa lo? Rian. Udah. Kok protektif lu? Udah mau 5 tahun. Udah mau 5 tahun ya. Oh. Tapi kamu berarti dalam artian kamu maunya tuh pengusaha yang nggak di dunia Kamu entertainment. sukanya yang gimana? Woi, Tapi kita punya kabar kabur bahwa kamu dekat. Guys, Lu wai. tahu nggak dia dekatnya sama siapa? Siapa? Kita keluarkan. Ayo, layar bebelah. Sep. Lu repot ya, orang suruh bolak-balik badannya. mana? Oke. Katanya kamu... Tadi fotonya itu Mami Ola lo. Emang kamu lagi dekat sama yang lebih dewasa? Apa? Lagi dekat sama yang lebih dewasa? Suka sama yang lebih tua? dewasa. Iya kalau Suka sama yang lebih dewasa. Dewasa atau suka umurnya yang Lebih aku muda. suka yang lebih mature aja sih dari aku. Lita Perla. Jadi, Kenapa suka sama yang lebih bikin dewasa? malu ya Lita ya. Karena nggak ada ini. aku
orangnya alpha kan, maksudnya kayak dominan, terus aku butuh orang yang sama-sama alpha female aja sih, kayak dominan. Suka yang sama-sama dominan. Kalau dominan ketemu dominan biasanya ini dong berantem biasa. Dominan kamu dominan jadi dominan. Itu seru loh. Ya seru kan? Iya. Seru kan? Seru, lo belum aja 2 hari sama dia ya. Ovan Rizky, tapi sekarang lagi deket sama siapa? Ada deket sama seseorang atau sekarang masih santai? Kalau deket mah deket-deket aja sih, cuman lebih fokus sama karir aja sih biar bisa terkenal kayak kalian. Kalian udah terkenal sekali kamu tuh. Iya loh. Iya. Bener, tapi Mudah-mudahan Ovan Rizky dapat yang ini Iya, ya. kalau lebih tua kan jadi lebih terkenal lagi. nggak begitu. Itu maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana? Gue juga kurang paham nih. Kalau sama yang lebih tua, kan Maksudnya dia nikah sama yang lebih tua. Iya. Emang ada janjinya kalau nikah Kayak sama dulu kan lu nikah sama yang lebih tua lebih. karena duitnya banyak waktu itu. Ovan, kali ini kita akan memberikan kamu Lu mau coba nih, kan? demi tantangan dalam Roda Ambiar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini roda ambiar silakan diputar. Serem banget ya. 3, 2. Ayo putar. Dan stop. Karen, stop. Spill, search, bar, Instagram kamu. Waduh, Bawa HP lagi. Bohong banget nggak bawa HP, bohong. Udah bawa HP. Mas Rian, Bawa HP. Apa sebenarnya? Di sini ada HP. Oh, mana HP? Ini ada HP. Cobar. Enggak, coba lihat. Nggak bohong, nggak bawa HP. Bohong. coba dong. Kak Pencariannya kalau di Instagram nyari apa? Gitu. Cariannya apa? Nggak kelihatan kan? Sini. Enggak kelihatan. Ajakinnya Wi, bisikin Wi, apa nyari apa gitu misalnya. Dia tuh ketakutan. Kalau Karen saya, Enggak, tadi paling atas Jeremy Thomas. Jeremy Thomas? Jadi dia nggak tahu. Bukan, yang paling atas tadi. oh jangan sebut nama, nggak boleh sebut nama. Nggak guys. boleh. Iya jangan. Oke, lagi. Ayo kita putar. Coba sih. Spill history call terakhir. Ya. Call terakhir. Pasti di situ ada Iis Dahlia. My manager. My manager. Terus Bohong Sarah. udah di setting nih sama manajernya. Nggak ada. Sarah. Kak Firi, Sarah. Masa online shop semua? Sarah siapa tuh? Sehan. Enggak. Sarah Sehan. Sarah siapa? Sarafi. Bukan. Terus oke lagi. oke kita putar lagi ya. Udah kayaknya udah. Belum, enggak durasi kita 2 jam di sini, ayo. Ayo putar. Spill foto terakhir kamu di galeri. Nah, foto. Ayo. Ayo dong. Serem banget sih. Bentar ya. Sabar. Ya udah. Ayo. Lu enggak. Serem banget. Ayo. Kak dilihat dong, Kak dilihat. Hei. Astagfirullahaladzim. Apa foto terakhir? Ya, I'm something Sabar semuanya, sabar. Gak bisa sabar. Lu maju. Gak bisa sabar. Kak Dini lihat, udah Kak Dini aja. Ini diwali aja. Dilwali. Deg-degan lu. Gue gemeter ada. Kok kamu gemeter sih? Ya nggak coba dikasih tunjuk ke kita. Suatu privasi yang tidak mungkin di-share. Satu Nah, jangan yang privacy dong. Iya yang juga paling tahu. terakhir hari ini yang paling terakhir. Oh, fotonya dia selfie, Hari ini guys. terakhir. Masih lihat dong. Pak Rizky pokoknya sukses ya. Red carpet. Oh lu kepo lu. Spill terakhir saldo rekening. Gak boleh dong. Ya maksudnya kalau kurang kan Repot banget itu bukan janda. maksudnya kalau kurang kita bisa Bukan janda. Itu tambahin. bukan janda kaya Bukan sayang. janda ini. Assalamualaikum. Ovan Rizky, pokoknya nanti lo datang ke sini lagi kasih tahu sama kita ya. Single terbarunya tadi apa judulnya? Terulang. Terulang ya. Terulang. Semoga kejadian tadi tidak terulang kecelakaan di lokasi syuting ya. Kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger! Hari ini ku
Geger, geger, geger. MC sekaligus komedian kondang era 90-an Edwin Rizal atau yang lebih dikenal sebagai Edwin Super Bejo. Belak-belakan mengenai masa terkelam dalam hidupnya. Setelah 35 tahun berkarir, ia mengaku pernah berada di puncak kesombongan hingga akhirnya terjatuh. Edwin Super Bejo menceritakan, titik balik itu terjadi saat ia mulai merasa berada di atas angin. Pundi-pundi rupiah yang melimpah membuatnya lupa hingga menolak berbagai tawaran pekerjaan. Kemudian Edwin menjual semua aset yang dipunya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hingga akhirnya sadar sudah tidak punya apa-apa lagi. Tuhan dia sedang berjuang. Aduh, kok bisa sih Mas Edwin memiliki kehidupan yang terjun bebas gitu? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Menolong kita. Sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar Mas Edwin Super Bejo. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Edwin. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini Kita idola kita banget nih. berempat Mengucapkan terima kasih. Ini idola aku juga. Dari zaman kita kecil ya, nonton kuisnya segala macam. Wih, presenter yang luar biasa. Tapi yang ini nggak tahu. Nggak tahu. Mas Edwin, Iya. kita nih lihat kabarnya Mas Edwin dengan segala macam aktivitasnya sekarang. Tapi nanti bakal kita bahas ya, namanya naik turun kehidupan ya. Iya. Tapi ngomongin soal ketika berada di puncak karir. Ini juga maksudnya sebagai apa ya, pengingat buat kita semua. Ketika berada di atas, katanya Mas Edwin ini pernah merasa bahwa kalau gua sih ya udah, kalau gua lagi nggak mau kerja, gua nggak mau kerja. Nolak-nolakin pekerjaan. Ya sempat kayak gitu dulu. Karena kan merasa ya mungkin kalau yang sibuk-sibuk ini ada bosan-bosannya kan. Betul. Dulu kan zaman Edwin weekly. Ya. Terus habis itu masuk ke stripping. Weekly itu enak karena setiap setelah kita syuting ada kegiatan untuk off air, jalan-jalan keluar kota. Ya. Habis itu masuklah stripping yang acara sama Tamara Geraldine, terus apalagi lah. Sampai akhirnya kapan mainnya, ditambah sinetron lagi. Iya. Ya kan, akhirnya udahlah berpikir bahwa kayaknya gue bisa ngatur semuanya lah karena melihat situasi lupa gitu ya. Ya asik aja lah. Ternyata itu hidup ini baru sadar bahwa bukan kita yang atur. Ada yang atas yang atur gitu loh. Betul, betul. Jadi Kalau kita ibaratnya sebenarnya kalau menjadi masih seorang hanya penghibur seperti kita ini, kita ini kan nggak ada seperti orang yang berusaha. Jadi dapat banyak sekejap tapi nggak bisa maintain. Akhirnya lupa bahwa main-main tanpa ada usaha. Jadi yang ada dikeluarin masuk, tiba-tiba loh kok tanpa orang tahu, sadar ternyata yang dikeluarkan lebih besar daripada yang kita dapatkan selama ini. Sampai aku frustasi sendiri gitu loh. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya kalau orang zaman sekarang tuh millennials, Gen Z itu mereka bilangnya adalah work-life balance. Mereka tuh work-life ya kan balance. bilangnya work-life balance. Pokoknya harus balance deh pekerjaan, hobi. Tapi ya tetap benar juga apa yang disampaikan Mas Edwin bahwa jangan lupa apa yang datang ke dalam kehidupan kita termasuk tawaran pekerjaan pun adalah sebuah bentuk rezeki yang sebenarnya sudah digariskan buat kita. Iya. Tapi kalau ngomong soal hobi ya, katanya seorang Mas Edwin ini pernah bangkrut hanya karena sebuah hobi. Hobi apa ya? Hobi apa emang? Jadi dulu kan hobinya otomotif. Oge gitu ya Mas? Oge, terus mobil-mobil tua gitu kan. Itu kan emang itu bisa bikin menguras. Tadi karena nanya ke saya pelan-pelan hobi apa, hobi yang bisa bikin bangkrut. Saya bilang nggak ada hobi. Ya hobi biayain orang kali ya. Gitu. Pernah merasakan? Masuk akal sih. Kan karena nanya. Kalau misalnya hobi yang ada bendanya, kan ada ibaratnya kita bisa jual lagi. Kalau ngebiayain orang lu mau jual siapa? Maaf Mas, tolong maaf izin ya, jangan jangan dipanjangin Mas. Ya, tolong jangan dipanjangin karena kadang aku suka lupa gara-gara dia ngomong gitu. Tapi enggak loh. Tapi kan ada itu termasuk relate. Tapi kan rezeki itu yang kita cari itu adalah keberkahan kan. Tuh, Jadi saat kita memberi sama orang kan yakin bahwa kita itu punya Tuhan.
dari kita memberi ke orang itu. Datang lagi rezeki gitu Mas Kayaknya Edwin. ini agak beda deh sisi merah sama sisi hitam. Enggak, tapi kami merasa tertampar karena kami memang suka biayain orang. Loh, keluarga emang nggak ngebiayain? Biayain itu kalau Keluarga. dalam arti sedekah, kewajiban itu harus. Kasih sayang itu kan tidak disayang cuma sayang, tapi kan ada sayang. Aku dulu Sar, kalau sayangku begitu besar loh. Iya, gimana Mas, gimana? Akhirnya banyak yang disayangin. Itu kasih uang, bukan kasih sayang ya. Kamu harus kayak gitu, Pak. Tapi nggak apa-apa kan kita belajar banyak dari seorang Mas Edwin ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Ini namanya kepancing perjalanan sama kalian. kehidupan. Mas Edwin kita juga mau kasih lihat. Belajar dari Mas artikel Edwin tentang kita. Mas Edwin Super Bejo. Edwin Superbejo pernah penjarakan diri sendiri 2 tahun gegara Jemawa Joab. Gimana? Maksudnya gimana tuh Mas? Jumawa Job. Menjarakan diri sendiri 2 tahun tuh maksudnya gimana Itu Mas? Jumawa tuh artinya apa sih? Jumawa tuh sombong. Oh, Penjarakan diri selama 2 tahun maksudnya itu Maksudnya gimana? apa? Gak mau beraktivitas apapun gitu Mas? iya, jadi setelah apa yang kubuat selama ini salah ternyata. Aku sadar, kan namanya orang salah kan harus ada hukuman. Iya. Nah akhirnya biar berasa di hatiku salah dan sadar, aku tuh nggak mau ngapa-ngapain selama 2 tahun. Jadi ngapain aja? Gimana Mas? Senang-senang Tidak, aja? misal dulu aku dulu termasuk orang yang ngerokok, aku berhenti ngerokok, terus suka jajan, aku berhenti. Pokoknya aku kayak merasa dalam hukuman sendiri, tapi menghukum diri sendiri. Dengan introspeksi diri maksudnya? Iya, ya aku hukumnya diriku. Pokoknya Edwin kamu salah selama 2 tahun. Aku menyalahkan sampai mencari kesadaran. Mas Edwin, lama maaf ya. loh. Itu 2 tahun menyalahkan diri sendiri itu akhirnya setelah 2 tahun selesai itu apa yang ditemukan? Apa yang kontemplasi? didapatkan? Setelah itu akhirnya Edwin ngapain kau menghukum dirimu sendiri? Kamu harus bergerak, berjuang, gak bisa terpuruk. Iya dong. Harus keluar. Ya. Nah, kemudian apa simbolnya aku keluar? Karena kan udah nggak lagi ngisap rokok. Iya. Akhirnya aku sendiri apa yang membuat aku keluar? Apa? Akhirnya aku cari sebatang rokok yang lama. Iya. Yang Yang udah dibakar? Belum, aku bakar, isap sekali, aku bebas, aku buang, udah. Cuma sesimpel itu? Iya. Oh. Habis itu aku merasa, Edwin ayo kita bergerak lagi. Akhirnya aku mulai jalan. Kenapa segala cuma macam. menghisap sekali? Apa arti dari Karena ibaratnya kalau hakim itu ada ketokan, tok, kamu bebas. Momennya. Aku ambil harus di situ saatnya jam segitu aku merasa aku menjadi orang yang harus kembali lagi kreatif, bergaul. Tapi tadi aku lihat di luar waktu lagi menunggu segmen, rokok lagi Mas Edwin. Bukan rokok, Tidak. Itu apa? berasap. Mas Edwin kita Beda lagi. Beda, iya bener beda. Mas Edwin kita mau kasih lihat ya. Ini ngomongin soal harta. Harta itu kan katanya titipan ya. Sempat kehilangan harta. Ini yang dilakukan oleh seorang Mas Edwin Super Bejo. Itu beneran atau konten doang? Bohong masa. Itu bener apa bohong? Mas Mas Edwin Edwin. yang jawab. Kan yang ditanya Mas Edwin. Di orang lihat. Apa? Berat. Iya. Bohong kan konten dong. Apalagi Bukan syuting. konten, aku nggak orang jarang buat konten. Iya. Itu awal kesalahanku dulu adalah tidak mau main medsos Sosial juga. media. Jadi semua kan jutaan, Edwin baru 1000. Akhirnya Karena nggak main, iya. Ah. Ya akhirnya iseng pas lagi keluar kota, aku bantu abang itu biar jualannya laku. Dibeli orang, aku bawa ke rombongan kita. Nah sama itu di videoin temenku gitu loh. Ternyata Itu jual apa sih Mas? Ubi Cilembu ya? gemblong. Gemblong ada lagi. Nah Gemblong kemarin ke Bogor tuh baru kemarin. Jadi aku lagi ke toko roti, ngantri di dalam, sampai ngantri di luar duduk. Di sebelah tukang gemblong, ngobrol-ngobrol. Bu, ayo gemblong beliin. Biar laku. Ya ternyata sama temanku di foto dari dalam mobil, dia tulis kata-kata itu. Apa kata-katanya? Kata-katanya Mas. Apa ya? Berarti konten dong itu mah namanya. Ya tapi Iya. ini yang baru main sosial media. Jadi apapun itu kalau nemu hal yang seru sekarang mulai di-share. Iya, di-share. Akhirnya sama temanku, Bang coba share deh. Pas di-share, wih ternyata yang lihat bisa 5 juta gitu. Wih. Dan orang 5 juta orang? Dan orang kan pada kangen sama Mas Edwinnya kemana gitu kan. Iya. Ya, itu 5 juta itu semuanya orang. Enggak. Ya
Kan nanya. Sejenis umbi-umbian. Bukan, zaman sekarang itu. Umbi-umbian. Sekarang kenapa Mas Edwin? Zaman sekarang itu bisa aja yang lihat komputer sama komputer. Ya juga sih benar. Iya. Tapi gini banyak sekali yang rindu sama Mas Edwin Super Bejo. Untuk Tapi comeback lagi ke dunia entertainment. kabarnya mau comeback, coba kita mau kasih lihat. Cuma penasarannya begini, kalau Mas Edwin itu identik sama pasangannya, Mas Jody ya. Itu juga jadi pertanyaan buat kita semua. Waduh, ada ekspresi aduh, kita lihat dulu nih. Semalam aku telepon Jody, Win, aku itu udah 7 tahun ngumpet, mungkin 8 tahun, mungkin 9 tahun. Ayo Jod, kita muncul lagi yuk, aku bilang gitu. Tapi ini dari Jody. Kalau Edwin memang sudah siap aja, jadi kalau Jody mau, aku bikin konsepnya, kita jalan. Kalau Jody nggak mau, ya udah aku begini aja. Jody and Edwin. Ada jeda ketika menyaksikan tayangan itu. Apa dalam pikiran seorang Mas Edwin menyaksikan statement yang keluar dari mulut sendiri? Apa ya? Kalau soal Jody aku susah berucap. Aku selalu ngobrol, hampir tiap hari telepon Jody. Jody sekarang nggak ngapa-ngapain. Hidupnya cuma, ya alhamdulillah ibadahnya bagus. Tapi bagaimana kita ini harus bermuamalah. Kemarin itu aku pernah ketemu sama dia kemarin di Kemang. Gua tuh nggak kerja, nggak ambil MC, nggak ngapa-ngapain karena lu Karena nggak mungkin kalau misalnya Edwin kerja, Edwin ngapain, lu enggak, apa kata orang. Iya. Terucap, ayo lu kalau bareng-bareng. Kata Jody, gue nggak bisa jawabin. Kemarin baru ketemu lagi. Iya. Ayo kita ngapain sesuatu. Gak harus yang aneh-aneh kok. Maksudnya masih koridornya kita ini benar lah gitu loh. Dia nggak jawab lagi. Terus pas kemarin sebelum aku tampil di yang acara sebelah kalian ini. Iya. Aku bilang, kalau nggak mau, aku yang maju ke depan sekarang. Bahwa kita ini masih bisa, masih dirindukan. Ya. Oh sudah hijrah Mas Jody? Iya. Akhirnya ya nanti kalau lu lihat, sekarang mungkin insya Allah dia nonton, mungkin tadi aku WhatsApp. Ya mungkin kan nggak ngapa-ngapain kita ini kan nggak aneh-aneh gitu. Mas Edwin, maaf izin bertanya. Apa rasanya yang biasanya membawa bendera Edwin Jody berdua? Jody Edwin. Belasan tahun gitu, lama sekali, bahkan harus sampai hiatus. 30-an tahun 30 tahun ya. Tapi sekarang harus mau tidak mau, oke akhirnya gue sendirian aja deh. Kita kadang-kadang berjalan tuh gagah, tegap, mantap. Tapi ketika kita kehilangan sesuatu atau karena sakit atau karena apa, kita bisa jalan pincang, bisa tertatih-tatih, bisa merangkak. Nah gue bilang sebenarnya sama Jody, sebenarnya sebelum gue menikah, gue sama elu. Kita mulai karir, kita ketawa-ketawa bareng. Insya Allah kita hijrah bareng. Ya, insya Allah Edu juga melakukan hijrah, tapi ya bisa kan, gitu. Allah Maha Pemaaf, Maha Mengerti, tapi kita punya keluarga yang mereka dulu senang mungkin sama yang pendapatan kita. Nah sekarang anak-anak sudah gede, mungkin sampai anakku yang kecil juga bertanya dulu sempat yang Edwin nggak vakum yang ini yang nggak ada ngapa-ngapain. Ketika duduk di mall, teman-teman artis datang semua. Bang Edwin apa kabar? Terus anakku nanya, Papa kok temannya artis semua? Oh wow, ada jeda waktu ya? Iya, yang kehilangan. Karena mereka nggak bernonton TV acara yang lama, apa segala macam. Kami hanya bisa mendoakan ikhtiar yang dilakukan Mas Edwin semoga bisa membuahkan hasil. Pada akhirnya kita tahu bahwa sebagai manusia tidak bisa bergantung pada manusia lainnya. Iya, terus bergerak juga harus maju. Insya Allah Jody mau ya tampil lagi. Ya minimal orang-orang yang dulu zaman kita pasti pengen, dengan ketawanya Edwin Jody, happy-nya. Mas Edwin sehat selalu ya. Amin. Termasuk juga Mas Jody. Kita kembali saat lagi hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Habis terang ambil cahaya
kita sehat-sehat semuanya, rezeki semakin lancar ya. Mami Starla. Terima kasih juga buat semuanya. Terima kasih. Papai, thank you. Terima kasih Mas Edwin, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih juga Aman Rizky, terima kasih sukses ya. Dan terakhir di bagi-bagi ambiar, ini dia Angie dengan pesan terakhir.